Oh iya, seperti biasa, tolong siapin pertanyaan minimal ya, tiga dari kelas C dan tiga dari kelas B ya. Baik, Bu. Oke, kami dari kelompok 6 izin mempresentasikan materi kami yang membahas tentang aspek legal dan etis dalam entrepreneur resource planning. Ah, Kami akan membahas sub pokok berikut. Yang pertama, isu legal dalam implementasi ERP. Yang kedua, kepatuhan hukum dan peraturan privasi data. Yang ketiga, etika dalam penggunaan dan manajemen data. Keempat, perlindungan HKI. Kelima, studi kasus. Dan yang terakhir, kesimpulan. Nah, ini anggota dari kelompok kami ada Yahya Gaza, Maheswara, Anang, Julianda, Mando, Syahid, dan Nirmala. Yang pertama, isu legal dalam implementasi ERP. Yang pertama, perlindungan data pribadi. Uh, Isu perlindungan data adalah aspek paling kritikal dalam implementasi ERP. Sistem ERP memproses data sensitif seperti informasi karyawan, pelanggan, dan keuangan yang menjadikannya target utama pelanggaran data. Uh, Karena itu perlu regulasi yang melindungi data tersebut seperti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP yang mewajibkan perusahaan di Indonesia mengelola lebih ketat dalam mengelola data pribadi. Nah, ketentuan ini mencakup persetujuan dan keterbukaan, keamanan data, hak subjek data. Implementasi ERP harus dirancang sedemikian rupa untuk mematuhi Undang-Undang PDP. Yang kedua, kepatuhan regulasi pemerintah. Selain UU PDP, perusahaan juga harus mematuhi berbagai regulasi lain yang terkait dengan industri mereka, seperti misalnya di perpajakan. Sistem ERP sering digunakan untuk mengelola data keuangan dan perpajakan. Nah, karena itu, sistem harus sesuai dengan peraturan perpajakan di Indonesia. Dan seperti di regulasi sektoral, misalnya institusi keuangan harus mematuhi peraturan dari OJK. Yang ketiga, tanggung jawab hukum antara vendor dan pengguna. Kontrak implementasi ERP merupakan dokumen krusial yang mengatur pembagian tanggung jawab antara perusahaan pengguna dan vendor perangkat lunak. Perselisihan sering kali muncul akibat ekspektasi yang tidak terpenuhi atau kegagalan proyek. Kontrak harus mencakup service level agreement yang jelas, yang menetapkan standar kinerja, waktu respons, dan penanganan insiden. Kontrak juga harus mendefinisikan tanggung jawab masing-masing pihak terkait kegagalan sistem, pelanggaran data, atau keterlambatan proyek. Baik tanggung jawab dari sisi vendor atau tanggung jawab tanggung jawab pengguna. Lalu hak kekayaan intelektual atas perangkat lunak dan kode sumber perlu didefinisikan dengan jelas juga dalam kontrak ini untuk menghindari sengketa di kemudian hari terkait lisensi penggunaan atau modifikasi sistem. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Untuk selanjutnya adalah ERP sebagai epicentrum risiko, kepatuhan, dan
privasi data. Jadi sistem ERP ini pada hakikatnya itu adalah merupakan satu sumber kebenaran bagi sebuah organisasi. Jadi sistem ini tuh dirancang untuk mengkonsolidasi data dari seluruh penjuru perusahaan ke dalam satu database yang terpusat. Eh, Terus ada sentralisasi. Nah, sentralisasi ini membuat ERP ini lebih terfokus dalam risiko hukum, finansial, dan juga reputasi. Lalu juga ada pelanggaran pada sistem ERP. Nah, pelanggaran ini tuh tidak hanya mengganggu operasional, tapi juga akan memicu denda regulasi yang besar dan juga menghancurkan kepercayaan stakeholder. Nah, karena sentralisasi dalam volume besar, sistem ERP ini menjadi titik fokus utama bagi risiko kepatuhan hukum dan juga privasi data. Nah, kegagalan dalam mengamankan data ini eh, yang berlaku bagi operasional itu merupakan suatu risiko hukum, finansial, dan juga reputasi yang sangat besar. Nah, pelanggaran data pada sistem ERP ini dapat melumpuhkan operasional serta memicu denda dari regulator dan menghancurkan kepercayaan para pelanggan serta karyawan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik, selanjutnya ada kerangka regulasi dan kepatuhan di Indonesia. Jadi, implementasi ERP harus mematuhi beberapa regulasi kunci. Yang pertama ada Undang-Undang PDP nomor 27 tahun 2022, kerangka hukum utama Indonesia, organisasi adalah pengendali data, vendor cloud adalah profesor data, wajib melakukan DPIA, menunjuk DPO, dan menerapkan prinsip legalitas, pembatasan tujuan, minimisasi data, serta akurasi. Yang kedua ada GDPR atau dampak ekstrateritorial, yakni berlaku untuk perusahaan memproses data warga Uni Eropa, memerlukan kemampuan teknis untuk hak dilupakan dan portabilitas data dalam infrastruktur ERP yang kompleks. Yang ketiga ada regulasi sektoral. OJK dan badan regulator sektor lainnya menetapkan aturan tambahan bank dan asuransi memiliki persyaratan ketat tentang lokasi data center dan kerahasiaan data nasabah dalam sistem ERP. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, berikutnya di sini saya akan menjelaskan tentang desain privasi dan kontrol keamanan. Jadi, desain privasi ini adalah suatu kepatuhan yang harus tertanam sejak awal pembuatan dari desain, yaitu privacy by design, dan bukan ditambahkan di akhir. Jadi, strateginya itu yang pertama ada perencanaan dan pengadaan. Jadi, dengan melakukan tes DPIA awal, uji tuntas vendor dengan sertifikasi ISO 27001 SOC2, dengan menegosiasikan DPA yang kuat, menentukan lokasi data sesuai regulasi agar tidak salah. Lalu yang kedua ada implementasi dan konfigurasi. Dengan pemetaan data yang sensitif, menerapkan RBAC ketat, yaitu Principle of Least Privilege, dengan menggunakan pseudonymasi dan data masking di development untuk mengaktifkan audit logging komprehensif. Lalu yang ketiga yaitu operasional berkelanjutan, dengan mengelola persetujuan, tangani permintaan subjek data, enkripsi data hash, dan data in transit. Dengan mengintegrasikan MFA, melakukan audit kepatuhan berkala, dan latih pengguna tentang risiko keamanan. Jadi ada salah satu tantangan kritisnya di bawah ini, yaitu kompleksitas sistem ERP, kustomisasi berlebih, integrasi sistem warisan, dan penyiimbangan antara keamanan dan usabilitas memerlukan pendekatan yang holistik dan pengawasan berkelanjutan dari DPO dan tim keamanan informasi. Boleh di next. Untuk berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan lanjutkan. Jadi pembahasan selanjutnya ini tentang etika dalam penggunaan dan manajemen data khususnya pada sistem ERP.
Jadi apa sih etika dalam penggunaan dan manajemen data itu? Jadi etika dalam penggunaan data manajemen khususnya di sistem ERP itu bagaimana organisasi atau perusahaan menggunakan, menyimpan, dan mengelola data dengan cara yang bertanggung jawab, aman, dan menghormati hak privasi individu. Nah, sistem ERP ini kan menyimpan data sensitif seperti data karyawan, pelanggan, hingga keuangan. Jadi, penerapan etika dalam penggunaan manajemen ini sangat penting agar nggak terjadi penyalahgunaan. Jadi, intinya etika di sini tuh saya lagi ngomongin gimana cara perusahaan atau organisasi itu mengelola data dengan cara yang aman, bertanggung jawab, dan pastinya tuh nggak bakal asal nyebar data ke orang yang nggak dikenal. Karena di sistem ERP itu kan data yang disimpan tuh banyak banget, kayak mulai dari data karyawan, pelanggan, sampai data keuangan. Makanya ketika ini tuh penting buat dijaga biar nggak bocor atau disalahgunakan. Nah, kemudian di sini ada prinsip-prinsip etika data. Sini ada 5 prinsip. Yang pertama itu ada kerahasiaan atau confidentiality. Jadi ini tuh menjamin bahwa data hanya diakses oleh pihak yang berwenang. Misalnya ini ada data karyawan, itu nggak boleh nih dibuka oleh divisi yang nggak berkepentingan. Misalnya dari divisi keamanan itu nggak boleh nggak buka data karyawan yang bukan haknya atau yang bukan tanggung jawabnya. Nah, ini adalah eh, prinsip utamanya. Kemudian yang selanjutnya ada prinsip integritas atau integrity. Ini menjaga agar data itu tetap akurat, utuh, dan tidak dimanipulasi. Contohnya tuh kayak nggak boleh nih ngubah laporan keuangan atau laporan penjualan untuk keuntungan pribadi. Selanjutnya ada transparansi. Jadi prinsip selanjutnya dia adalah prinsip yang menjelaskan kepada pengguna bagaimana nih data mereka itu digunakan dan disimpan dengan aman. Jadi kayak transparan gitu, kayak pengeluaran dan pemasukannya tuh bisa dilihat. Kemudian prinsip selanjutnya ada keadilan atau fairness. Jadi prinsip selanjutnya itu adalah di mana data itu tidak boleh digunakan untuk mendiskriminasi pihak tertentu, misalnya berdasarkan gender atau latar belakang. Kemudian yang terakhir itu ada prinsip accountability, yang mana perusahaan itu harus bertanggung jawab atas keamanan dan pengelolaan data yang mereka miliki. Kemudian ada dampak etika. Jika etika tidak diterapkan. Itu ada 4. Yang pertama itu kebocoran data pelanggan atau karyawan. Misalnya data pribadi, nomor telepon, atau informasi. Nah, itu informasi penting itu malah nyebar ke pihak yang nggak bertanggung jawab. Nah, kalau misalnya dampak etikanya nggak diterapkan itu takutnya informasi penting itu malah nyebar ke pihak yang nggak bertanggung jawab. Kemudian, jika etika nggak diterapkan eh, di dalam sistem RP, itu ada hilangnya kepercayaan publik dan reputasi perusahaan. Nah, kalau misalnya sampai kejadian kayak data informasi penting itu nyebar, otomatis kan kepercayaan publik itu ke perusahaan itu bakal turun. Orang jadi kayak mikir nih kayak wah perusahaan ini nggak bisa jaga data pelanggan jadi kayak udah dinilai jelek lah perusahaannya sama orang-orang yang mandang perusahaan tersebut jadi reputasinya langsung jelek. Kemudian jika tidak diterapkan yang ketiga itu bisa juga muncul atas potensi tutupan hukum akibat pelanggaran privasi. Nah, karena sekarang udah banyak nih aturan soal privasi data, kayak Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Nah, kalau dilanggar bisa kena sanksi. Kemudian yang terakhir itu ada kerugian finansial karena serangan siber atau manipulasi data. Nah, yang terakhir itu ada juga kerugian finansial misalnya karena serangan siber, perbaikan sistem atau kehilangan pelanggan. Jadi dari semua ini kan jelas banget kalau misalnya etika dalam mengelola data nggak digunakan itu bisa mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan atau hal-hal yang fatal. Boleh di next slide. Oke, selanjutnya di sini ada penerapan etika dalam manajemen data ERP. Yang sebelumnya itu kan hal-hal atau dampak yang tidak diterapkan ketika etika di sistem ERP. Nah, selanjutnya ada penerapan etika dalam manajemen data ERP. Yang pertama itu ada kebijakan dan prosedur, di mana perusahaan itu harus punya aturan yang jelas tentang cara ngumpulin,
nyimpen sampai menghapus data. Jadi nggak asal simpan aja, tapi disesuaikan sama kebutuhan bisnis nih dan juga peraturan yang berlaku. Kemudian yang kedua itu pelatihan karyawan. Nah, ini penting karena nggak semua orang itu paham kan gimana cara mengelola data yang benar itu bagaimana. Jadi karyawan itu penting atau perlu dikasih pemahaman soal etika data dan tanggung jawab mereka di sistem ERP ini. Kemudian yang ketiga itu ada kontrol akses yang ketat. Artinya nggak semua orang bisa ngelihat atau ngedit data. Nah, karena nggak bisa semua orang ngelihat atau ngedit data, cuma orang tertentu yang punya wewenang sesuai perannya aja yang boleh, itu maka penerapannya itu harus kontrol akses yang ketat. Jadi biar nggak disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak berwenang atas penggunaan data tersebut. Terus selanjutnya itu ada audit dan pemantauan berkelanjutan. Jadi perusahaan itu harus rutin ngecek dan ngawasin penggunaan data biar bisa tahu kalau ada hal-hal yang mencurigakan atau pelanggaran keamanan itu bisa diketahui. Dan yang terakhir itu ada mekanisme umpan balik. Ini tuh maksudnya kayak perusahaan itu ngasih kesempatan buat individu yang datanya disimpan kalau mereka mau ngajuin permintaan penghapusan data atau pengubahan informasi pribadi mereka. Jadi tetap ada hak bagi pengguna itu buat ngatur datanya sendiri. Oke, jadi kesimpulannya etika dalam penggunaan dan manajemen ERP itu bukan hanya soal keamanan teknis, tapi juga tanggung jawab moral perusahaan atau sebuah organisasi terhadap data pengguna. Dengan menjaga etika, perusahaan itu bisa membangun kepercayaan, menghindari pelanggaran hukum, dan memastikan sistem ERP berjalan efektif serta aman. Well, di next slide. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke. Selanjutnya di sini karena kita membahas ERP kan produk berbasis teknologi dan inovasi, maka perlindungan hak kekayaan intelektual itu sangat penting gitu, sangat kita butuhkan untuk menjaga keamanan aset digital, mencegah pembajakan, serta melindungi nilai ekonomi inovasi di dalam sistem tersebut. Macam-macam jenis perlindungan HKI dalam sistem ERP. Yang pertama adalah hak cipta atau copyright. Melindungi bentuk ekspresi dari karya pelangkat lunak, developer ERP seperti SAP, Oracle, atau Odoo memiliki hak cipta atas source code mereka. Contoh perlindungan dalam ERP-nya adalah kode program, dokumentasi, interface, dan modul ERP. Yang kedua adalah paten. Paten di sini adalah suatu algoritma unik yang melindungi invensi atau teknologi baru yang digunakan dalam ERP. Yang dilindungi adalah perencanaan produksi, modul AI prediktif, atau inovasi integrasi sistem. Yang ketiga ada merek dagang atau trademark. Fungsinya untuk melindungi identitas komersial agar tidak digunakan pihak lain tanpa izin. Perlindungan dalam ERP-nya adalah nama, logo ERP, misalnya SAP, Oracle, Microsoft Dynamics. Dan yang terakhir adalah rahasia dagang atau trade secret. Itu melindungi dengan NDA atau Non-Disclosure Agreement dan sistem keamanan internal. Yang dilindungi adalah struktur database, konfigurasi server, algoritma pengolahan data, dan internal. Nah, dalam penerapan hak kekayaan intelektual ini, tantangannya adalah biasanya ada pembajakan dan pelanggaran lisensi software, terus rekayasa balik, kurangnya kesadaran hukum, dan isu integrasi open source ERP. ERP yang dikembangkan secara internasional harus patuh pada Agreement on Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights atau yang disebut dengan TRIPS yang berada di bawah WTO. Boleh next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik teman-teman, selanjutnya itu ada studi kasusnya. Jadi studi kasus yang pertama itu adalah pada tahun 2014, Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya mengungkap kasus ilegal
Kayaknya sinyalnya Amando yang jelek ya. Iya, Bu, sepertinya. Oke, Mando nggak apa-apa kalau nggak on cam. Takutnya emang nggak kuat sinyalnya. Oke, kita tunggu deh. Mohon maaf teman-teman, tadi saya keluar. Apakah suaranya sudah terdengar? Udah Sudah. terdengar. Oke, mohon maaf ya Bu, teman-teman. Ya, Oke, diulang lagi. Studi kasus yang pertama itu adalah pada tahun 2024, Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya mengungkap kasus akses ilegal dan pribadi yang dilakukan oleh sebuah Indonesia. Nah, perusahaan ini diduga mengakses dan menggunakan data pelanggan tanpa izin untuk kepentingan komersial seperti promosi dan penjualan kembali ke data ke pihak ketiga. Investigasi menemukan bahwa data pelanggan seperti nama, alamat, nomor telepon, dan riwayat transaksi diambil dari sistem internal perusahaan yang seharusnya hanya bisa diakses oleh karyawan tertentu. Kasus ini memicu perdebatan tentang pelanggaran privasi, penyalahgunaan data, serta kurangnya pengawasan etis dan hukum dalam manajemen data perusahaan. Jika dilihat dari perspektif etika bisnis, dalam penggunaan manajemen dan data ERP, kasus ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak menjalankan tanggung jawabnya dalam menjaga kerahasiaan dan keamanan data. Nah, prinsip-prinsip etika data seperti kerahasiaan, integritas, transparansi, keadilan, dan akuntabilitas semuanya dilanggar. Kerahasiaan dilanggar karena data pelanggan disebarkan tanpa izin. Integritas tidak dijaga karena data akses secara ilegal. Transparansi diabaikan karena pelanggaran tidak diberitahu mengenai penggunaan data mereka. Keadilan tidak ditegakkan karena pelanggan menjadi pihak yang dirugikan. Dan akuntabilitas lemah karena tidak ada pengawasan internal yang ketat. Nah, dampak dari tidak diterapkannya etika dalam manajemen data ERP sangat besar. Kebocoran data pelanggan menyebabkan hilangnya kepercayaan publik terhadap perusahaan. Nah, selain itu, perusahaan berpotensi menghadapi tuntutan hukum berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP nomor 27 tahun 2022. Tidak hanya reputasi yang rusak, perusahaan juga dapat mengalami kerugian finansial akibat denda, biaya hukum, dan menurunnya jumlah pelanggan. Nah, untuk mencegah hal serupa terjadi, perusahaan seharusnya menerapkan prinsip etika dalam manajemen data ERP dengan membuat kebijakan dan prosedur yang jelas terkait akses data, memberikan pelatihan etika data kepada karyawan, menerapkan kontrol akses yang ketat, melakukan audit sistem secara berkala, dan menyediakan mekanisme umpan balik bagi pelanggan. Nah, hal ini penting untuk memastikan bahwa penggunaan data berjalan secara bertanggung jawab, aman, dan sesuai dengan nilai moral bisnis. Boleh dilanjut? Oke, kita lanjut ke studi kasus yang kedua.
Di studi kasus kedua ini dikatakan di sini Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo mencatat bahwa sejak tahun 2019 hingga Juni 2023 terjadi 94 kasus kebocoran data pribadi di Indonesia dan sebagian besar terjadi pada perusahaan swasta atau PSI privat. Kebocoran ini menimbulkan kekhawatiran mengenai keamanan sistem digital, termasuk sistem ERP yang mengelola data pelanggan dan karyawan. Banyak perusahaan dinilai belum mematuhi UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi sehingga berdampak pada hilangnya kepercayaan publik dan potensi sanksi hukum. Nah, kalau dilihat dari kasus ini, perspektif etika dalam penggunaan penggunaan dan manajemen data ERP, kasus kebocoran data pribadi yang banyak terjadi pada perusahaan swasta mencerminkan lemahnya tanggung jawab perusahaan dalam menjaga keamanan kerahasiaan data pengguna. Nah, perusahaan ini juga sama seperti studi kasus yang tadi, dia tuh melanggar kerahasiaan, integritas, transparansi, keadilan, serta akuntabilitas. Nah, untuk mencegahnya, sama seperti studi kasus tadi, harus menerapkan prinsip etika dan tata kelola data yang baik dalam sistem ERP. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain membuat kebijakan keamanan yang jelas, memberikan pelatihan etika data kepada karyawan, memperketat kontrol akses sistem ERP, melakukan audit keamanan secara rutin, serta menyediakan mekanisme pelaporan dan pengaduan bagi pelanggan yang merasa dirugikan. Nah, begitu seperti itu langkah-langkahnya untuk mencegah terjadinya kasus kebocoran data. Boleh dilanjut? Baik, berikut adalah daftar pustaka dari kelompok kami. Boleh lanjut lagi? Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Eh, Silahkan untuk kelas B dan kelas C diberikan masing-masing 3 pertanyaan. Terima kasih. Oke, teman-teman sambil nunggu pertanyaan, nanti yang mau bertanya raise hand dulu aja ya. Saya mau menambahkan teman-teman terkait kasus etika ya dalam penggunaan sistem ERP ini, teman-teman. Pastinya udah pernah teman-teman dengar juga, yaitu mengenai kasus e-fishery ya. Jadi e-fishery ini merupakan salah satu startup bisnis ya di bidang eh, ikan, budidaya ikan ya teman-teman ya, budidaya udang dan lain sebagainya ya, ya pokoknya budidaya gitu. Nah, jadi si eh, e-fishery ini dia pakai sistem ERP Udu teman-teman. Tapi oke, secara sistem dia oke ya teman-teman. Jadi nggak ada kesalahan dari sistem Udunya itu sendiri. Tapi yang menjadi masalah adalah etika dari penggunanya, di mana eh, di laporan atau di berita-berita itu diketahui kalau si CEO-nya sendiri dan CEO dan CFO ya, itu dia yang memalsukan eh, memalsukan laporan keuangan. Jadi benar-benar sistematis pemalsuannya. Mereka tuh niat sampai bikin kayak perusahaan cangkang untuk ada transaksi-transaksi supaya kesannya eh, mitra mereka itu banyak gitu dan perputaran dari produksinya mereka gitu ya, baik dari produksi alat, pakan dan lain sebagainya tuh kesannya jadi banyak padahal itu fiktif ya teman-teman ya, perusahaan fiktif gitu karena perusahaan cangkang itu. Jadi mereka itu punya 2 buku laporan keuangan yang asli nih, yang mungkin nilainya nggak di markup gitu ya, seasli-aslinya. Dengan satu lagi adalah laporan yang sudah dilambungkan atau dimanipulasi revenue-nya dengan membuat perusahaan cangkang, transaksi palsu,
supaya menarik investor gitu ya. Itu yang menjadi permasalahan di e-fishery. Jadi secara sistemnya oke, nggak ada masalah dari UDU, tapi dari etika penggunanya yang bermasalah gitu. Itu fraud di e-fishery ya teman-teman. Terus terkait HKI juga. Di HKI itu ada berbagai contoh ya teman-teman. Kenapa sih HKI itu sekarang, kalau saya pribadi ya, merasa HKI itu sekarang tuh makin penting, makin digalakan gitu ya. Teman-teman nanti kalau misalkan punya brand, punya bisnis, punya brand, HKI-in. HKI-kan logo kalian, nama perusahaannya, itu di HKI-in aja, HKI-in aja ya teman-teman. Harganya itu kalau nggak salah nggak gitu mahal ya, kalau misalkan dia HKI-nya itu pribadi, ya kalau nggak salah nggak terlalu mahal kok harganya, apa cuman 200 ribuan gitu per HKI-nya. Beda kalau misalkan kita meng-HKI akan kayak karya yang, kalau dosen tuh kalau nggak salah dia ada berbagai skemanya, dan yang paling murah itu sekitar 200 ribuan kalau nggak salah ya teman-teman, HKI. Dan HKI itu bisa dipegang sama kurang lebih 6 orang dalam satu HKI. Itu. Jadi teman-teman punya bisnis apapun itu didaftarin aja di HKI-in, HKI-in gitu ya teman-teman. Jadi ada kasus Polo Ralph Lauren, teman-teman. Jadi Polo Ralph Lauren ini kan perusahaan luar ya, teman-teman, bukan perusahaan Indonesia. Jadi di tahun sekitar 19-an, mungkin saya nggak tahu 70, 80, apa 90-an gitu ya. Jadi si Polo Ralph Lauren ini memberikan lisensi. Jadi kan kalau perusahaan luar negeri itu bisa mereka memberikan lisensi untuk perusahaan yang namanya MPP, Manggala Putra Putra apa ya, pokoknya PT MPP ya singkatannya. Si PT MPP itu untuk membuka toko Polo Ralph Lauren di Indonesia gitu. Jadi kalau di bisnis internasional kan macam-macam ya teman-teman, bisa franchising, licensing kayak gitu ya. Kalau makanan bahasanya franchising ya. Tapi kalau lini fashion, kemudian ada software misalnya, itu kan memberikan lisensi gitu ya. Nah, si Polo Ralph Lauren yang di luar negeri itu, perusahaan di US ya kalau nggak salah, dia itu memberikan lisensi kepada PT MPP untuk bikin retail si Polo Ralph Lauren di Indonesia. Fast forward, ternyata Polo Ralph Lauren itu pengen buka sendiri retailnya di Indonesia. Tapi yang terjadi adalah mereka terjadi sengketa tuh antara PT MPP dengan Polo Ralph Lauren, di mana ternyata merek Polo Ralph Lauren itu udah didaftarin sama PT MPP lebih dahulu sebagai merek dagang di Indonesia. Dan sistem di Indonesia itu adalah siapa yang daftarin duluan, dia yang menang. Gitu. Makanya tadi saya bilang, teman-teman kalau punya bisnis, didaftarin aja punya NIB, di HKI-in gitu, supaya mungkin someday ke depannya bisnis kalian ada yang namanya sama. Nah, sebenarnya itu bisa kita ya udah kuat, kita berdasarkan base hukum aja gitu ya, siapa yang daftarin duluan. Nah, ternyata si Polo Ralph Lauren ini nggak bisa tuh pakai nama Polo Ralph Lauren di Indonesia karena si PT Putra Manggala itu, PT MPP itu, dia itu udah nggak daftarin duluan. Dan akhirnya yang menang itu yang PT MPP, teman-teman. Tapi kalau nggak salah sampai sekarang pun juga masih di, apa namanya sebutannya, dinaikin terus gitu ya case-nya, dari saat misalkan awalnya di pengadilan mana, terus naik banding, sorry bahasanya, jadi banding terus tuh si foto Lauren yang US-nya gitu. Terus contoh lainnya kayak bensu ya geprek bensu juga sama ya, itu juga menjadi salah satu contoh HKI juga tuh, sengketa merek juga teman-teman, sengketa merek yang akhirnya dimenangkan oleh yang mendaftarkan lebih dahulu ya, yang mana yang bukan punya Robin Onsu kan ya,
Akhirnya Ruben Onsu tuh ganti nama ya, jadi I am Geprek Bensu gitu ya, kalau nggak salah. Dia jadi ganti nama, nggak Bensu aja gitu. Kalau nggak salah Bensu itu kan apa bukan Geprek Ruben Onsu deh, yang ngedaftarin duluan tuh, tapi apa Susu gitu ya, Bensu tuh kan ya. Jadi itu salah satu kasus-kasus ya teman-teman terkait yang terjadi di Indonesia, baik dari segi tadi ya ada etika, kemudian tadi ada HKI gitu ya. Itu jadi, dan tentu aja teman-teman kalau namanya sistem gitu ya, eh, sepandai-pandainya kita memanipulasi sistem memang pada akhirnya ketahuan juga gitu ya. Karena yang namanya sistem itu kan biasanya recordnya lebih oke ya, maksudnya terrecord semuanya, apalagi kalau kita berbicara sistem ERP yang udah lebih jauh advance gitu ya. Sesimpel kayak kalian bisa membedakan kalau kita punya warung misalnya, atau jangan warung deh, toko yang dimana transaksinya masih dicatat manual dengan transaksi yang udah kita let's say pakai sistem informasi manajemen kayak Moka, misalkan iSeller, macam-macam ya, ada Luna yang buat kasir gitu ya. Itu pun udah membantu sekali, dan itu juga cukup untuk menghindari yang namanya fraud ya atau penipuan gitu, dengan cara yaitu tadi udah di-mention sama Julian Julian ya tadi ya, tentang bagaimana si sistem itu tuh kita atur role-nya. Misalkan kita sebagai owner, kita jadi super admin misalnya gitu ya, kita bisa akses semuanya gitu. Kalau yang admin biasa mungkin kita batasi, dia hanya bisa mengecek saja tapi tidak bisa mengedit. Lah sama aja kayak kalian punya Gdocs, kan bisa kita atur ya, yang bisa yang link tersebut bisa dilihat aja atau bisa diedit atau cuman bisa dikomen dan lain sebagainya. Kayak gitu. Jadi penting juga untuk kita itu kalau nanti teman-teman punya bisnis pakai sistem informasi manajemen itu mengatur role-nya gitu ya. Dan juga apa? Ini yang sering atau jadi penyakitnya orang Indonesia adalah jarang ganti password, password. Jarang ganti password secara berkala. Iya apa iya? Karena saya juga iya. Tuh. Jadi passwordnya tuh sama semua ya. Password PIN ATM, tanggal lahir, password ini ada, pokoknya gampang banget ditebak. Nah, itu juga sebenarnya menjadikan kerentanan ya teman-teman. Eh, kan dari tadi dibahasnya dari sisi penyedia sistemnya ya, tapi ternyata usernya atau customer di Indonesia juga kelakuannya kayak gitu, passwordnya gampang ditebak, jarang ganti password secara berkala. Itu juga jadi hal yang harus diperhatikan, karena kejadian nih di salah satu toko retail, ada salah satu toko retail yang dia itu pakai sistem informasi iSeller teman-teman untuk proses kasirnya. Nah, ternyata salah satu pegawainya itu dia tahu password dari super adminnya, akun super adminnya di iSeller itu, dan ternyata dia melakukan fraud kurang lebih eh, sampai sekitar 3 apa 6 bulan gitu teman-teman. Jadi ketika ada transaksi nih misalkan, itu bukan dia input transaksinya ke dalam bahwa itu ada sebuah proses transaksi gitu, tapi dia mengedit jumlah inventory yang ada di aplikasinya, sehingga ketika proses stock opnam teman-teman, ketika proses pengecekan tiap akhir bulan, jadi jumlahnya tuh sama gitu ya. Jadi kesannya emang, oh jumlahnya tuh udah oke, nggak ada yang hilang gitu ya. Karena kan kalau biasanya barang hilang itu kan harus diganti sama karyawannya ya. Kayak gitu. Nah, ketahuan itu ternyata salah satu adminnya itu dia eh, melakukan pengecekan teman-teman. Jadi kan kalau barang itu kita edit,
atau barang itu datang, barang itu keluar, ada transaksi dan apapun itu kan ada historicalnya kalau by system itu semuanya. Ternyata ada satu barang yang pas dicek historicalnya ke belakang itu ternyata barang itu dikurangi secara manual. Yang mana pengurangan secara manual itu nggak lazim dilakukan setiap hari. Tapi mungkin ada pengurangan manual ketika habis tutup buku akhir bulan nih, baru nih setelah dibayarkan sama karyawan kalau barangnya kurang, baru kita kurangin secara manual gitu ya teman-teman. Tuh kuncinya. Ternyata pas dilihat histori, loh kok pengurangan manual di hari-hari yang nggak biasa gitu ya. Nah, penting juga SOP gitu ya di situ bahwa meskipun kamu super admin, kamu tuh SOP-nya tuh kayak gini loh gitu ya. Nggak boleh melakukan hal-hal seperti ini. Terus akhirnya salah satu admin itu sadar, dia cek lagi beberapa, akhirnya dia random sampling lah istilahnya, cari cek-cek-cek yang lain. Ternyata banyak teman-teman, banyak banget. Ada beberapa barang yang loh kok ini ada proses pengurangan secara manual di hari biasa yang bukan hari penutupan buku misalnya gitu ya. Akhirnya setelah dicek semua itu puluhan juta sih ruginya karena dan akhirnya orangnya jadi DPO si karyawan itu dan akhirnya ketahuan bahwa memang yang menjadi motivasi buat orang itu melakukan hal tersebut itu adalah dia mau nikah. Tapi berkah nggak sih nikahnya kalau dari uang kayak gitu ya teman-teman? Itu eh, tapi nggak tahu kelanjutannya apakah jadi nikah atau enggak, tapi ternyata memang ini pasangannya sama gilanya, yaitu dia yang mendukung mendukung proses itu dan si si calonnya ini yang perempuannya itu dia memang kerja di bidang akuntansi, jadi memang kayaknya sistematis aja gitu loh untuk penipuannya gitu ya. Ya itulah sekedar curhat cerita kayak terkait tadi ya ada etika, ada keamanan juga, ada sisi legal juga gitu ya. Oke, boleh teman-teman yang mau bertanya raise hand ya, silakan. Dipandu sama kelompok yang presentasi ya, kelompok 6. Boleh Siti Nur Laila. Nah, bertanya. Oke, eh, terima kasih atas pemaparannya. Eh, Tadi cukup bagus dan jelas. Saya izin bertanya, bagaimana perusahaan dapat menyeimbangkan antara kebutuhan efisiensi sistem ERP dan kepatuhan terhadap peraturan privasi data? Dan apakah peran bagian hukum dan IT security itu saling berkaitan di suatu perusahaan dalam menjaga aspek legal serta etis dalam sistem ERP? Tolong dijelasin. Apakah sudah jelas pertanyaannya? Jelas, El. Makasih. Oke. Selanjutnya Akhirul Ramadan. Persilakan untuk bertanya. Baik, terima kasih untuk kelompok 6. Nah, dalam era digital yang di Kayaknya
ke soal yang ke penanya lain dulu deh. Danu kayaknya internetnya kurang bagus ya. Jadi mulai. Ya, baik Bu. Eh, s- boleh dari Fikri Firmansyah dipersilakan untuk bertanya. Baik, sebelumnya terima kasih atas presentasinya. Di sini saya izin bertanya kelompok 6. Menurut pendapat kalian, apakah peraturan HKI di Indonesia ini sudah cukup melindungi inovasi digital atau memang masih perlu diperkuat lagi? Apakah sudah jelas? Jelas, Fik. Makasih, Fik. Oke, selanjutnya Jasmine Lamia. Oke, baik. Terima kasih kelompok 6. Saya izin bertanya, bagaimana vendor dari ERP global itu bisa beroperasi di lintas negara? Mungkin kan udah banyak juga ya vendor ERP itu beroperasinya tuh lintas negara. Nah, mungkin yang menjadi pertanyaan adalah gimana mekanisme penegakan hukum dapat dilakukan jika terdapat pelanggaran kontrak oleh vendor yang berasal dari luar negeri. Sudah jelas belum ya? Sudah, Jasmine. Oke, Terima kasih terima atas pertanyaannya. Selanjutnya Jauza Agna Kamila dipersilakan. Oke, terima kasih kepada kelompok 6 atas presentasinya. Tadi saya tertarik banget terkait studi kasusnya ya, itu perusahaan yang melanggar etika manajemen data ya. Nah, dari perusahaan-perusahaan tersebut kan baik yang viral ataupun ya banyaklah beritanya yang beredar. Gimana caranya, saya kepo terkait gimana caranya perusahaan itu menghadapi atau mengembalikan kepercayaan publik atas kehilangannya kepercayaan setelah kebocoran data. Jadi apakah ada etika setelahnya untuk manajemen data ataupun SDM-nya yang akan dipublikasikan ke publik kayak gitu. Dapat dipahami nggak ya? Ya, terima kasih Baik, terima Agna. kasih. Selanjutnya Akhirul Ramadhanu dipersilakan. Baik, terima kasih. Kelompok 6, mohon maaf tadi saya overheat. Pertanyaan saya, di dalam era digital seperti ini, banyak perusahaan di Indonesia, khususnya itu kan banyak mengadopsi sistem ERP dari luar ya, yang berbasis cloud. Nah, eh, namun sebagian besar layanan tersebut kan disediakan oleh vendor luar negeri seperti SAP atau Oracle Corporation. Nah, di mana perusahaan-perusahaan tersebut yang menyimpan data di pusat data internasional. Nah, kondisi ini menimbulkan tantangan serius karena data data tersebut sensitif yang isinya itu seperti data karyawan, pelanggan, dan bisa berada di bawah yurisdiksi hukum negara lain. Nah, bagaimana perusahaan di Indonesia dapat memastikan kepatuhan terhadap UU PDP dan tetap menjaga kedaulatan data ketika sistem ERP mereka dikelola oleh vendor luar negeri dengan regulasi privasi yang berbeda. Terima kasih. Oke, izinkan dari kami untuk diskusi terlebih dahulu. Oke. Salam.
Halo, selamat pagi teman-teman. Saya di sini izin menjawab terkait pertanyaan dari Fikri Firmansyah tentang HKI ya. Em, Pertanyaannya, menurut pendapat kalian, apakah peraturan HKI di Indonesia sudah cukup melindungi inovasi digital atau masih memang perlu diperkuat lagi? Kalau menurut kami, peraturan HKI di Indonesia itu buat inovasi itu udah ada dasarnya. Tapi masih perlu banget diperkuat. Soalnya perkembangan teknologi dan digital sekarang kan cepet banget. Sementara regulasinya kadang belum bisa ngikutin, kayak contohnya blockchain gitu kan, dan lain-lain. Terus banyak inovasi digital kayak aplikasi, software, desain UI UX, sama konten digital yang belum sepenuhnya punya perlindungan jelas. Misalnya kayak masih banyak kasus copy paste, ide startup, atau pencurian desain tanpa izin yang susah banget dibuktikan karena aturan HKI kita belum sedetail itu untuk ranah digital. Karena kan mungkin saking banyaknya ya, mungkin juga teman-teman sering lihat klip-klip video di TikTok atau di Instagram kayak gitu. Tapi kalau misalnya untuk pertanyaan apakah sudah cukup atau belum regulasinya di Indonesia, itu intinya udah lumayan ada payung hukumnya. Tapi untuk melindungi inovasi digital biar pelaku kreatif dan startup lebih aman, itu perlu banget diperkuat dan disesuaikan sama kondisi dunia digital yang terus berubah. Apakah terjawab, Fikri? Sudah terjawab. Terima kasih kelompok 6. Ya, sama-sama. Baik, selanjutnya mungkin saya izin menjawab untuk pertanyaan Akma. Tadi pertanyaannya itu gimana sih cara ngembaliin kepercayaan publik kalau misalnya ada perusahaan ini apa namanya telah ngalamin kebocoran data. Nah, jadi menurut kami itu nah, ini pertanyaannya sama kayak waktu kemarin itu di matkul Bu Inkes di bedanya ini kebocoran data ya. Jadi emang banyak banget kayak perusahaan-perusahaan itu yang ngalamin kebocoran data seperti kayak tadi di studi kasus kayak Kominfo itu. Nah, cara ngambilinnya itu nggak selalu apa ya namanya instan atau cepat, tapi bisa dilakukan kayak step by step, pelan-pelan ngelewatin beberapa langkah. Jadi kayak misalnya yang pertama si perusahaan ini harus transparan. Jadi kalau misalnya ada kebocoran data ini si perusahaan ini harus apa namanya jujur, terus transparan, tanggung jawab ke publik, terus ngakuin kalau misalnya mereka itu di perusahaan tersebut emang ada kebocoran. Jadi kayak jelasin penyebabnya apa, misalnya dari sistemnya itu error ataupun bagaimana. Dan kalau misalnya udah apa namanya mengakui penyebabnya apa, nanti perusahaan ini ngasih tahu nih langkah apa yang buat dilakukan buat memperbaiki misalnya sistem kebocorannya itu misalnya dari sistemnya error. Nah, terus kalau misalnya udah seperti itu mungkin publik juga mikir oh ini udah transparan nih. Kalau misalnya si perusahaan ini udah ngomong kalau misalnya penyebabnya ini terus langkah selanjutnya buat ini. Nah, terus dari si perusahaan tersebut itu harus perlu memperkuat sistem keamanan data biar masyarakat ini yakin kejadian yang seperti itu nggak bakal terulang lagi. Kayak misalnya dengan update sistem, enkripsi, atau audit keamanan rutin yang mana dilakukan terus-menerus. Nah, kemudian kalau misalnya udah memperkuat sistem keamanan data, perusahaan ini juga harus ngasih kompensasi atau perlindungan tambahan buat pelanggan yang datanya sempat bocor, misalnya kayak layanan monitoring data pribadi yang gratis misalnya ini. Nah, terus kalau misalnya udah perusahaan juga harus bangun namanya membangun ulang reputasi lewat komunikasi yang jujur dan konsisten. Jadi bukan cuma transparan atau ngomong doang penyebabnya apa, terus langkah selanjutnya mau diapain, tapi nunjukin perubahan yang nyata juga. Di intinya itu ya itu kalau misalnya ada perusahaan mengalami kebocoran data dan si publik ini kehilangan kepercayaannya gara-gara kebocoran data tersebut. Jadi cara ngembalinya itu yang pertama tadi harus transparansi, terus tanggung jawab, jujur. Kalau misalnya ada
kesalahan dari sistemnya, terus mengakui kesalahannya, terus jelasin langkah perbaikannya, terus memperkuat apa namanya sistem keamanannya biar gak kejadian lagi, terus komunikasi juga yang jujur dan bukti perubahan nyata harus dilakukan pada perusahaan tersebut. Apakah sudah terjawab, Pak? Sudah terjawab, Juli. Terima kasih kelompok 6. Baik, terima kasih kembali. Baik, berikutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Akhirul Ramadhanu. Jadi pertanyaannya Danu adalah bagaimana cara perusahaan di Indonesia menjaga kepatuhan terhadap UU Perlindungan Data Pribadi dan Kedaulatan Data Nasional meskipun mereka menggunakan layanan ERP berbasis cloud dari vendor luar negeri yang tunduk pada hukum dan regulasi privasi yang berbeda. Jadi intinya adalah strategi dan langkah apa yang harus dilakukan perusahaan agar tetap patuh hukum dan aman secara data ketika sistem mereka dikelola oleh penyedia asing. Jadi bagaimana caranya? Ya ini perusahaan di Indonesia dapat memastikan kepatuhan terhadap UU PDP dan menjaga kedaulatan data dengan memilih vendor ERP yang memiliki pusat data lokal atau menyediakan opsi penyimpanan di Indonesia. Selain itu, perlu juga dilakukan perjanjian yang jelas terkait kepemilikan, akses, dan perlindungan data. Audit keamanan serta kepatuhan yang rutin harus dilakukan untuk memastikan data tidak disalahgunakan. Perusahaan juga perlu memahami perbedaan regulasi privasi antar negara dan menerapkan enkripsi serta kontrol akses yang ketat. Dengan langkah-langkah ini, perusahaan dapat tetap efisien menggunakan langkah layanan cloud asing tanpa melanggar prinsip keamanan dan kedaulatan data nasional. Untuk Danu, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Baik, sudah terjawab, Mas. Oke. Oke, mungkin saya izin menjawab pertanyaan Ella tadi ya. Pertanyaannya itu adalah bagaimana perusahaan menyeimbangkan antara kebutuhan efisiensi dan sistem ERP dan kepatuhan terhadap peraturan privasi data. Nah, itu tuh dapat dijawab. Jadi mereka tuh cara menyeimbangkannya adalah perusahaan harus mengelola dua aspek penting secara bersamaan, yaitu adalah teknologi dan etika hukum. Nah, caranya adalah seperti tadi yang sudah dipresentasikan, menjaga yang pertama kerahasiaan, lalu memastikan integritas, menjalankan transparansi, dan juga menegakkan akuntabilitas. Lalu ada lagi pertanyaan kedua tadi dari Ella, dan apakah peran bagian hukum dan IT security saling berkaitan di suatu perusahaan dalam menjaga aspek legal serta etis sistem ERP? Tolong dijelaskan. Nah, itu tuh sangat berkaitan ya, karena yang pertama itu bagian hukum berperan memastikan bahwa sistem ERP ini dan seluruh aktivitasnya mematuhi peraturan pelindungan sesuai dengan UU PDP. Nah, lalu bagian IT security ini bertugas menerapkan aspek teknis dari kebijakan tersebut. Nah, jadi itu keduanya menciptakan keseimbangan antara kepatuhan hukum dan juga keamanan teknis, di mana perusahaan tidak hanya efisien secara operasional, tetapi juga beretika, patuh hukum, dan dipercaya oleh publik. Seperti itu. Apakah sudah terjawab, Ella? Baik, terima kasih penjelasannya, Mando. Oke, sama-sama. Ya, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Jasmine. Jasmine bertanya, banyak vendor ERP global beroperasi lintas negara. Bagaimana mekanisme penegakan hukum yang dapat dilakukan jika terjadi pelanggaran kontrak oleh vendor luar negeri? Ya, jawabannya, penegakan hukum terhadap vendor luar negeri dilakukan tergantung pada kontrak dan klausul penyelesaian sengketa yang tertulis. Biasanya melalui tiga mekanisme. Salah satu dari tiga mekanisme, yang pertama arbitrase internasional. Keputusan arbitrase dapat dijalankan di lebih dari 170 negara berdasarkan New York Convention 1958. Arbitrase memungkinkan kedua belah pihak memilih arbitrator netral dan hukum yang berlaku tanpa terikat pada sistem hukum lokal vendor.
dan proses arbitrase bersifat konfidensial yang menjaga reputasi kedua pihak dalam kasus pelanggaran data sensitif. Lalu mekanisme yang kedua bisa litigasi cross-border di yurisdiksi yang telah disepakati sebelumnya. Perusahaan dapat menggugat vendor di pengadilan negara vendor. Misal jika vendor adalah SAP dengan headquarter di Jerman, dapat menggugat di pengadilan negara Jerman. Nah, namun proses litigasi ini memakan waktu yang lebih lama. Pengadilan Indonesia dapat mengeluarkan putusan, tapi eksekusi di luar negeri memerlukan proses mutual legal assistance. Lalu mekanisme yang ketiga, eskalasi melalui regulator lokal yang dapat menggunakan sanksi administratif. Otoritas Indonesia seperti Kominfo dapat menggunakan sanksi administratif terhadap vendor. Sekian dari jawaban dari saya. Apakah sudah menjawab, Jasmine? Sudah terjawab. Terima kasih banyak Yahya dan kelompok 6. Oke, sama-sama. Apakah ada pertanyaan kembali? Atau mungkin ada tambahan dari Bu Fani? Oke, paling tambahan aja sih untuk terkait arbitrase. Jadi arbitrase itu kan kita tuh ibaratnya nih, saya sama Jasmine bersengketa nih. Tapi misalkan saya itu orang Indonesia gitu ya, menganut hukum Indonesia, dan Jasmine ini adalah orang Amerika yang menganut hukum Amerika. Nah, akhirnya kita karena perbedaan hukum yang cukup mencolok ya, karena kan kita hukumnya itu mengacu ke Belanda ya, karena kita dijajah Belanda, jadi banyak hukum-hukum itu kita ngacunya ke Belanda. Dari segi court-nya aja atau apa namanya pengadilannya aja kita udah beda. Kalau di Amerika kan sistemnya pakai juri ya teman-teman ya. Kalau di kita kan kita hukuman berdasarkan hakim gitu ya. Jadi hakim itu udah paling setinggi-tingginya hukuman tuh di hakim gitu. Sedangkan kalau di Amerika tuh dia ada prinsip pakai juri gitu ya. Orang yang didatangkan kemudian menilai sisi cerita atau kasusnya dan akhirnya memberikan voting dan lain sebagainya gitu. Jadi kan beda banget nih antara hukum yang saya anut sama yang Jasmine anut. Nah, akhirnya ketika kita bersengketa, kita pilih satu negara yang menjadi penengah gitu ya. Dan kita jadinya merujuk kepada hukum yang dimiliki sama negara itu. Itu namanya arbitrase, teman-teman, ya. Tapi sisi lainnya, sisi buruknya dari arbitrase itu adalah dia mahal banget karena kan akhirnya jadi ada 3 pihak ya teman-teman yang terlibat. Mana itu kan pasti membutuhkan effort yang lebih tinggi untuk menyelesaikan sengketa gitu ya terkait itu arbitrase. Tapi arbitrase itu, aduh saya lupa deh negara mana yang akhirnya jadi populer untuk sebagai penengah arbitrase. Apa Singapura apa sebuah negara di Eropa gitu, saya agak lupa. Itu yang biasanya dipilih untuk penyelesaian sengketa gitu terkait arbitrase. Terus juga mungkin dari tadi kan kita berbicara dari sisi keamanan sistem yang dimiliki atau yang dilakukan sama ininya gitu ya, sama penyelenggaranya gitu ya, aplikasinya, sistemnya gitu. Tapi kita juga sebagai pengguna tentunya harus juga mempunyai sifat-sifat untuk mencegah kebocoran data, seperti jangan ngeklik link sembarangan, terus juga kayak email yang mengandung phishing, ataupun kayak WhatsApp yang dulu sempat heboh ya, ternyata disangkain undangan ternyata sebuah aplikasi yang diinstal gitu. Itu juga kan merupakan hal-hal yang menjadi
barrier gitu ya, yang bisa kita lakukan untuk melindungi data pribadi kita. Nggak sembarang upload foto itu juga penting ya, teman-teman. Terus nggak sembarang apa namanya hal gini. Saya paham kita kan pasti sering foto, berbagi momen, itu nggak ada masalah teman-teman selagi memang tidak secara spesifik ngasih tahu kayak mungkin alamat rumah yang secara jelas, terus juga kartu kredit yang apa namanya angkanya bisa terlihat jelas dalam sebuah foto gitu ya. Terus misalkan kalian lagi di apa namanya eh gimana ya saya bilangnya. Jadi saya pernah lihat tuh ada teman saya tuh dia kayaknya pertama kali bikin paspor dan akhirnya dia posting dan nicknya sampai kelihatan gitu. Menurut saya sih kayak nggak perlu ya yang kayak gitu-gitu. Jadi kita juga apalagi kalian yang udah eh, kuliah di bisnis digital harusnya paham ya mengenai perlindungan data gitu dan harusnya lebih bijak juga dalam mengelola informasi yang mana yang kita share, mana yang enggak gitu ya. Termasuk nama ibu kandung itu juga kan penting ya. Karena nama ibu kandung itu dipakai untuk verifikasi data di mana di bank gitu ya. Itu juga penting. Jadi hati-hati jangan share-share yang terlalu gamblang dan jelas gitu ya. Juga kalau nanti kalian kerja tuh biasanya di sistem IT, kalau saya dulu pernah kerja itu di sistem IT-nya itu mereka suka reguler mengirimkan tes tes link phishing di email. Nah, nanti sama mereka dites tuh kira-kira saya ngeklik nggak link phishing-nya. Padahal udah dikasih tahu ya bahwa nanti tuh akan someday akan ketemu link phishing gitu ya. Kamu hati-hati jangan sembarang ngeklik. Dan saya tuh masih ngeklik dong waktu itu di awal-awal saya kerja gitu ya. Karena kelihatannya benar-benar legit lah gitu, nggak kelihatan kayak phishing gitu. Tapi ya kena juga tuh akhirnya dipanggil dan di training ulang gitu ya. Nah itu juga apalagi nanti kalian udah di tempat kerja eh, harusnya eh, kalau tim IT-nya atau tim sistemnya itu pengen pengen secara apa namanya secara oke untuk pengelolaan datanya itu biasanya mereka ada pelatihan dan ada secara reguler untuk mengetes kita apakah kita terjatuh pada link phishing-nya mereka gitu. Oke deh kalau gitu kita foto dulu yuk untuk ini untuk absen. Ayo, open cam dulu. Silakan dipandu oleh Arum atau Danu atau Bintang. Silakan. Oleh Arum paling, Bu. Oke, boleh-boleh. Baik, Bu. Izin foto ya, Bu. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Slide ketiga, 1, 2, 3. Sudah, Bu. Oke, thank you. Saya mau nanya dong satu buat Amar. Amar, Iya, dirimu, Bu. kamu kan punya bisnis kan ya? Ya, Udah dibikin NIB-nya, udah. udah ada HKI-nya HKI terkait sih lagi proses sih, Bu. Soalnya HKI merek 6 bulan lebih. itu berapa bayarnya? Kalau saya pakainya yang umum 1,8. Kalau yang UMKM itu perlu surat rekomendasi minta ke dinas UMKM. Tapi prosesnya agak lama sih, ribet. Udah lama ya. Kenapa waktu itu saya HKI sama mungkin kita HKI-nya beda kali ya, karena kan saya cuma nge-HK-in eh, kayak poster aja ya.
Jadi Iya, Bu. Beda, Bu, murah. untuk HKI merek sama HKI barang aset lain gitu. 1, berapa? 18. 1,8. Itu berarti yang di HKI-nya logonya atau namanya atau semuanya? Eh, semuanya sih, Bu. Cuma kan yang dari logonya itu kelihatan tuh apakah cuma logo ataupun logonya berbentuk eh tulisan atau teks gitu. Oh, gitu ya. Sekitar 1,8 ya. Iya. Oke, oke. Oke, oke. Thank you informasinya. Karena saya juga kurang tahu kalau misalkan yang apa nge-HKI-in logo itu berapa gitu. Tapi kalau NIB itu gratis kan ya? NIB gratis, Bu. 1 menit kelar. Kalau NIB gratis tuh teman-teman. Yang punya bisnis-bisnis rumahan pun juga bisa tuh ya pakai NIB ya untuk NIB. Oke, deh, kalau gitu mungkin teman-teman yang punya bisnis makanan khususnya dan pengen ada sertifikasi halal, halal self declare, itu boleh reach ke saya ya karena kebetulan di manajemen itu ada Pak Andrian Haro senior saya yang memang beliau itu fokus di halal food gitu ya. Jadi beliau ini sebagai penyelia supervisor untuk sertifikasi halal dari makanan. Khususnya makanan, saat ini memang lagi fokus ke makanan, tapi nggak menutup kemungkinan di kemudian hari apapun akan disertifikasi halal maupun apa obat-obatan, farmasi dan lain sebagainya ya. Jadi teman-teman jangan sungkan yang UMKM yang punya bisnis keripik. Kalau kemarin itu Pak Andrian Haro itu dia menjadikan eh, sebagai pengabdian masyarakat gitu ya untuk sertifikasi self declare halalnya anak-anak manajemen. Nah, kalau misalnya di teman-teman Bisdik ada mau ikut bergabung atau bisa reach kami lah, saya dan Pak Andrian Haro ya terkait Bu pengen dong sertifikasi halal. Ibu, izin Ya, menanggapi Ibu. iya. Kebetulan kemarin kami dari FE itu ada perwakilan untuk pelatihan penyelia halal dan beberapa sudah lulus untuk dan sudah dapat sertifikat BNSP-nya. Itu salah satunya ada sekitar hampir 10 orang dari teman-teman Disdik. Oh, Ya, itu Bu. Mungkin nanti kalau itu saya izin untuk follow up ke Ibu ya, Bu. boleh iya. Jadi maksudnya di collab sama Pak Andrian Haro karena Pak Andrian Haro itu dia aktifnya di UI justru. Beliau itu aktif di UI jadi udah lama banget beliau aktif di UI sebagai penyelia halal gitu ya. Bisa tuh kita nanti oke Siti Nurlela ya. Oke, nanti aku sambungin juga ke beliau ya. Oke, sip. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya hari ini. Saya izin close kelasnya ya teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Bu. Terima kasih, Bu. Sih, Bu. Oke.